كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Hilyatu Ahlil Quran. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan, membaca keterangan dari penulis berkaitan dengan adab. Banyak keterangan yang disebutkan oleh para ulama tentang apa itu adab. Fal khulasah, kesimpulan, yang namanya adab adalah ijtima' khisalil khair fil abdi, berkumpulnya perangai-perangai yang baik pada seorang hamba, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Atau kesimpulan yang lain berkaitan dengan adab adalah perkara-perkara yang mengajak seseorang untuk menuju perkara-perkara terpuji dan mencegah dari perkara-perkara yang terlarang. Kemudian juga kesimpulan dari apa yang kita baca pada pertemuan sebelumnya berkaitan dengan adab itu berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Adab yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah mencakup 4 ahkam asy-syar'iyyah, mencakup 4 al-ahkam asy-syar'iyyah. Terkadang adab tersebut ada yang hukumnya wajib, terkadang ada yang hukumnya haram, terkadang ada yang hukumnya mustahabbat, terkadang ada yang hukumnya makruh. Jadi dari perkara-perkara adab ada yang sifatnya wajib dikerjakan, ada yang sifatnya haram untuk dilakukan, ada juga yang hukumnya sunnah mustahab untuk dikerjakan, ada juga yang hukumnya makruh untuk dilakukan. Itu semua masuk di perkara adab. Jadi jangan antum fahami ketika disebutkan adab, antum jangan menganggap ya cuma sekedar adab. Tidak ya ikhwan, adab itu mencakup perkara hukum syariat apabila adab tersebut berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Namun berkaitan dengan adab ini juga yang disebutkan oleh para ulama terkadang juga berasal dari qaulus sahabi atau fi'lus sahabi. Nah, adab yang berasal dari qaulus sahabi atau fi'lus sahabi ini terbagi menjadi 2 jenis, ya, terbagi menjadi 2 jenis. Ada yang adab tersebut merupakan al-qurbah. Apabila adab tersebut kharajat makhrajal qurbah, keluar sebagai bentuk qurbah, ibadah. Nah, kalau adab yang berasal dari qaulus sahabi atau fi'lus sahabi, dia merupakan qurbah, ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka adab tersebut digolongkan terkait dengan ahkam asy-syar'iyyah yang 4 tadi, ala hujjatil qaul biqaulis sahabi atau fi'lis sahabi. Jadi kalau ada adab yang berasal dari qaulus sahabi atau fi'lus sahabi, maka menurut sebagian ulama yang mengatakan hujjahnya qaulus sahabi atau fi'lus sahabi idza lam yukhalifu ad-dalil, apabila tidak diselisih oleh dalil, maka bisa dikatakan wajib, bisa dikatakan haram, bisa dikatakan sunnah, bisa dikatakan makruh. Wadih? Nyambung dokter fikih? Ya. Kemudian kalau seandainya adab yang berasal dari sahabat tersebut atau berasal dari ucapan sahabat atau perbuatan sahabat tadi adalah sesuatu yang bukan qurbah, bukan qurbah sebagaimana kata penulis, wa illam takun kadzalik, maksudnya apa? Kalau bukan qurbah, fatan dari jufi umumil adab wa makarimil akhlak wa usul syariah,
maka qaulus sahabi atau fi'lus sahabi tersebut digolongkan pada keumuman adab dan makarimul akhlak atau usul syariah. Jadi dianggap bagian dari akhlak-akhlak yang baik, perkara-perkara yang baik, difahami, sesuatu sopan santun. Itu kalau seandainya tidak berkaitan dengan ahkam syar'iyyah. Jelas? Nah, seperti itu. Sehingga dari sini antum bisa fahami, sering ana sampaikan kepada antum, yang namanya adab itu lebih umum ya ikhwan. Difahami? Jadi jangan antum menganggap adab itu, oh adab itu adalah ngomongnya sopan, lemah lembut. Tidak ya ikhwan. Adab itu lebih umum. Sehingga hukum syar'i juga disebutkan adab. Difahami? Enggak terfokus pada makarimul akhlak, tapi terfokus juga pada ahkam syar'iyyah. Makanya adabul wudu, ya, adabus shalah. Jelas? Contoh misalkan disebutkan dalam adabus shalah, apa diantaranya? Adabul masyi ila shalah. Sampai ada buku karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Apa bukunya? Ya? Risalah Adabul masyi ila shalah. Adab berjalan menuju salat. Antum lihat buku di buku tersebut, apakah berkaitan dengan makarimul akhlak? Fal jawabu la. Enggak. Antum lihat adabul masyi ila shalah berkaitan dengan apa? Ahkam syar'iyyah. Wudu, tatahur di fil bait, berjalan di masjid begini, kemudian masuk masjid begini. Semua yang dibahas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berkaitan dengan apa? Ahkam syar'iyyah, dan juga ada perkara adab-adab. Semuanya berdasarkan dalil, ya, bukan berdasarkan aqwal ahlul ilm faqat, tapi berdasarkan dalil. Wadih? Faham antum sampai di sini? Jadi sebagian orang itu ada yang memahami yang namanya adab itu cuma berkaitan dengan makarimul akhlak, ngomongnya pelan. Ya. Terus ya ikhwan, perlu antum fahami baik-baik, bukan juga adab itu cuman berkaitan dengan apa namanya kesabaran. Kalau ada orang salah dia sabar, masya Allah. Enggak, terkadang ini disebut ajiz. Ya, faham antum? Antum bedakan al-hilm sama ajiz. Ya. Ajiz itu dia mampu, ini di bawah saitorahnya dia, tapi dia ada namanya ajiz. Itu beda, tidak ada terpuji. Nabi SAW melarang wala ta'jiz. Contoh ajiz, jangan antum fahami itu sopan santun atau sabar, enggak. Santri misalkan, antum di pondok pesantren ini enggak bangun sholat subuh, molor. Ana sebagai ustadz yang punya kemampuan, punya tanggung jawab di sini, ana sebagai mudir, sebagai pimpinan, ana biarkan antum, biar bangun sendiri. Oh, itu namanya ajiz. Faham? Jangan antum fahami, oh itulah bentuk masya Allah ustadz adabnya luar biasa itu. Santri tidur bangun 6:30 tidak dibangunkan, sampai bangun dewek, itu luar biasa adabnya. Itu namanya ajiz. Nabi SAW melarang wala ta'jiz. Faham? Wadih? Nah. Kemudian yang ketiga yang disebutkan di antara sumber madhanin al-adab, yaitu manqula an ahli al-ilm wa laysa laha dalilun sharih. Nah, ini juga masuk fi umumil adabil mar'iyyah al-munbaghiyah min ahli al-Qur'an. Ya. Contoh misalkan adab min aqwal ahli al-ilm. Para ulama menyebutkan termasuk min babil adab untuk tidak meletakkan mushaf di lantai. Ya, seperti itu. Min babil adab. Kemudian juga seperti para ulama menyebutkan, walaupun tidak ada dalil ya ikhwan, larangan dalam hal ini tadi. Min adab, kaki misalkan diarahkan ke arah kiblat, itu sebagian para ulama melarang. Ya. Antum duduk selonjoran, kaki antum diarahkan ke arah kiblat. Seperti itu juga sebagian para ulama ada yang melarang. Min babil adab. Kita lanjutkan. Masuk ke al-mabhasul awal, manzilatu ahlil Quran. Manzilah, kedudukan ahlul Quran.
Kita baca keterangan An Anas radhiyallahu anhu. Anas di sini bernama Anas ibnu Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Antum perhatikan baik-baik. Ya ahlul Quran. Inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah azza wa jalla memiliki ahlin, keluarga minan nas, dari kalangan manusia. Faqila man ahlullah minhum. Lalu dikatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, siapa ahlullahi minhum? Siapa ahlullah dari kalangan manusia? Kata Rasul, ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuhu. Kata Rasul, ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuhu. Ahlul Quran mereka adalah ahlullah wa khassatuhu, dan orang-orang khususnya Allah azza wajalla. Kata penulis buku ini, fi hadzal hadis yubayyinu Rasul sallallahu alaihi wasallam izama manzilati ahli al-Qur'ani 'inda Allah azza wa jalla. Pada hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan agungnya kedudukan ahlul Quran di sisi Allah azza wa jalla, wa uluwa makanatihim, dan juga Rasul menjelaskan tingginya kedudukan mereka. Fayaqul, apa kata Rasul? Ahlul Quran, ahlul Quran, ahlullah. Siapa ahlullah? Ahlul Quran. Inna lillahi ahlina minan nas. Kata Rasul, Allah memiliki keluarga dari kalangan manusia. Ahlun itu kalau biasa diartikan keluarga, kerabat, sanak famili dari kalangan manusia. Namun bukan difahami keluarga senasab, bukan ya ikhwan. Penisbatan saja gitu loh. Difahami ya ikhwan? Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Idhafah ila Allah ala qismain. Idhafatul khaliq ila al-makhluq, idhafatus sifat ila al-mawsuf. Masih ingat? Dokter Fikih? Masih ingat ya? Ada idhafatul makhluk ila al-khaliq. Idhafatul makhluk ila al-khaliq. Itu yang pertama. Ini digolongkan idhafatul makhluk ila al-khaliq. Ahlullah. Ahl itu makhluk. Allah dinisbatkan kepada Allah azza wa jalla. Ada faedahnya. Idhafatul makhluk ila al-khaliq itu memberikan faedah at-tashrif, mulianya sesuatu tadi, seperti naqatullah, ontanya Allah azza wa jalla, baitullah, menunjukkan mulianya makhluk ini yang tadi yang dinisbatkan kepada Allah azza wa jalla. Yang kedua, idhafatus sifat ilal mawsuf, penisbatan sifat kepada yang disifati. Yadullah, wajhullah. Wadih? Faham? Ya, kalau anak-anak tahfidz ini mungkin saja belum faham dia, tapi insyaallah ba'dal ayyam wa ba'das sinin satafhamun insyaallah taala. Ya. Ahlul Quran humul amiluna bihi al-qaimuna bihududihi wa faraidihi. Ahlul Quran adalah orang-orang yang mengamalkan Al-Quran, orang-orang yang menegakkan batasan-batasan Al-Quran dan kewajiban-kewajiban Al-Quran. Alladzina yaqra'una Al-Quran tiwala amihim. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran sepanjang umurnya. Wa qayyadahumul ba'du bi annahum hafazatul Quran. Dan sebagian para ulama memberikan taqyid bahwasannya mereka adalah para penghafal Al-Quran. Wadih? Sehingga ahlullah hum ahlul Quran. Man ahlul Quran? Al-amiluna bil Quran, al-qaimuna bihududihi, alladzina yaqra'una Al-Quran tiwala amihim, alladzina yahfazuna Al-Quran. Sehingga yang namanya ahlullah, ahlul Quran adalah orang-orang yang
mengamalkan Al-Quran, orang-orang yang mau membaca Al-Quran sepanjang hidup dia, dan juga orang-orang yang mau menghafalkan Al-Quranul Karim. Sehingga ketika antum ya tullabul ilm punya semangat untuk membaca Al-Quran, punya semangat untuk mengamalkan Al-Quranul Karim, dan juga punya semangat untuk menghafalkan Al-Quranul Karim, fa antum ya tullabul ilm takunu min ahlil Quran. Wadih? Ahlullah wa khasatuhu ay ahlu karamatihi wa ihsanihi. Makna dari ahlullah wa khasatuhu, ahlul Quran adalah ahlullah, maknanya ahlu karamatihi wa ihsanihi, orang-orang yang berhak mendapatkan kemuliaan dari Allah dan ihsan dari Allah Azza wa Jalla, kebaikan dari Allah. Summu bidzalik ta'ziman lahum kama yuqal baitullah. Mereka disebut dengan ahlullah, ya, ahlul Quran disebut dengan ahlullah sebagai bentuk pengagungan terhadap mereka, sebagaimana disebut baitullah, pengagungan terhadap Ka'bah tersebut. Ka'bah disebut baitullah, kenapa? Dikarenakan kemuliaan dan keagungan Ka'bah. Fahum awliya'uhu al-mukhtassuna bihi ikhtisasa ahlil insan bihi. Sehingga mereka ahlul Quran adalah aulia Allah, wali-walinya Allah, yaitu orang-orang yang khusus dengan Al-Quran, atau orang-orang yang dikhususkan dengan Al-Quran, seperti khususnya ahlul insani bi, sebagaimana terkhususkannya manusia dengan Al-Quran. Bimana annahu lamma qarrabahum waqtasahum kanu ka ahlihi. Maknanya tatkala mereka qarrabahum, ya, tatkala atau bimana annahu lima qarrabahum waqtasahum kanu ka ahlihi, bimana tatkala mereka dikhususkan oleh Allah Azza wa Jalla, didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka seakan-akan bagian dari keluarganya. Difahami? Karena dia ini orang yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla, didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dirinya, dengan ibadah tadi, dengan Al-Quran, dikhususkan juga dengan Al-Quran, sehingga mereka seakan-akan keluarganya Allah Azza wa Jalla, orang yang khusus. Contoh misalkan, saking dekatnya Wandi sama ana, kemana-mana jalan sama ana, kemana-mana dia nurut, begini, seakan-akan Wandi keluarga ana pribadi. Seperti itulah ini orang. Al-Quran itu kan kalamullah. Jelas, sepakat kita Al-Quran kalamullah, kalam ilahi, karena dia hari-harinya bersama Al-Quran, hari-harinya menghafalkan Al-Quran, hari-harinya mengamalkan Al-Quran, sehingga seakan-akan dia adalah orang yang khusus di sisi Allah Azza wa Jalla. Wa min qila li ahli Mekkah ahlullah. Di antara contohnya penduduk Mekah disebut sebagai ahlullah. Kenapa? Lima kanu sukkana baitihi wa ma haulahu kanu ka ahlihi. Dikarenakan mereka sukkana baiti, penghuni, ya, Baitullah dan yang sekitarnya, kanu ka ahlihi, maka mereka seakan-akan ahlullah. Difahami? Fahani an di ahlil Quran hadhil manzilah al-azimah wal makana al-aliyah an ja'alahu mukhtassina bihi ka ikhtisasi alil insani bihi. Ara'aitum akilan yudayyi ahlahu falillahil mathalul a'la. Masyaallah, kalimat yang sangat bagus ya ikhwan, ya tulabul ilm. Lihat kata penulis, fahanian, selamat bagi ahlul Quran terhadap kedudukan yang agung ini tadi, kedudukan yang sangat tinggi, ya, yaitu Allah menjadikan mereka sebagai orang-orang yang khusus dengan Al-Quran, seperti terkhususkannya umat manusia dengan Al-Quran tadi. Lihat kata beliau, ya, beliau mengatakan an ja'alahu mukhtassina bihi ka ikhtisasi ahlil insani bihi, yaitu tatkala Allah jadikan mereka sebagai orang yang khusus, ya, khusus dengan Al-Quran,
seperti terkhususkannya ahlul insan bihi, ahlul insan, keluarga dari manusia terhadap Al-Quran tadi. Ara'aitum, ya, akilan yudayyi ahlahu, lihat kata beliau, apakah kalian pernah melihat ada orang yang berakal akan menyanyiakan keluarganya? Hah? Dokter Vicky itu anaknya mau dibuar begitu saja? Nggak ada ya orang yang berakal. Nah, jadi kalau ada yang nggak berakal, dia nggak peduli sama anaknya, itu namanya orang nggak berakal. Anaknya ditaruh saja di pondok pesantren, suruh datang nggak datang, ya itu termasuk nggak berakal, ya benar, Olivia. Ya, orang yang berakal ya gitu tadi, akan perhatian terhadap anak, keluarga, anak istrinya. Kalau nggak peduli berarti bukan keluarga. Nah, lihat di sini, ahlul Quran hum ahlullah. Karena mereka ahlullah, apakah mereka akan disia-siakan oleh Allah Azza wa Jalla? Faham antum? Gambarannya gini saja, anak kasih gambarnya. Antum dekat sama Bapak Presiden Prabowo, apa-apa yang ada pada Pak Prabowo antum kerjakan. Dia minta ini antum kerjakan. Pokoknya semuanya antum kerjakan. Kira-kira antum akan menjadi orang khusus enggak? Mau minta apa saja dikabulkan enggak? Dikabulkan ya. Karena saking dekatnya antum. Demikianlah tatkala orang dekat dengan Allah Azza wa Jalla dengan Al-Quran tadi. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menyanyiakan seorang hamba, ya ikhwan. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menyanyiakan para penuntut ilmu kalau antum mau belajar. Makanya sering anak ngomong sama antum, belajar. Ya. Kalau antum hafal Al-Quran, bacaannya bagus, siapa yang akan menyanyiakan antum? Apakah Allah akan menyanyiakan antum? Yakin 100%, 1000% tidak akan antum disia-siakan Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau antum menyanyiakan Al-Quran, Nabi SAW pernah mengatakan, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Allah mengangkat suatu kaum dengan Al-Quran dan merendahkan kaum yang lain dengan Al-Quranul Karim. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar.